Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Ade Kurniawan, kemudian saya sendiri, dan saya Hafiz Randi Fawas, dan rekan saya Hijrah Wira Pratama. Di sini kami mengambil judul dengan implementasi algoritma support vector machine dalam analisis sentimen pada ulasan aplikasi Spotify. Nah, selanjutnya next. Nah, pada pendahuluannya, yang pertama, poin pertama itu ada relevansi aplikasi mobile di era digital. Nah, di sini, dalam era digital saat ini, tentunya aplikasi mobile telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena bisa menjadi hiburan bagi para penggunanya. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu peran musik dalam hiburan digital. Nah, untuk perannya itu yaitu dapat membantu menghilangkan kelelahan bagi para penggunanya setelah beraktivitas. Kemudian poin yang ketiga yaitu pentingnya analisis ulasan pengguna. Di sini dijelaskan eh, analisis ulasan pengguna dari Spotify itu eh, yaitu memiliki jutaan ulasan pengguna yang dapat dianalisis untuk memahami kepuasan dan pengalaman bagi para penggunanya. Nah, yang terakhir yaitu metode analisis yang digunakan. Di sini eh, untuk metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan algoritma support vector machine yaitu SVM, yaitu analisis sentimen menggunakan algoritma tersebut dapat membantu dalam mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dari setiap ulasan sebagai peningkatan kualitas layanannya. Kemudian next. Nah, untuk selanjutnya yaitu tujuannya. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk membersihkan dan mempersiapkan data ulasannya. Kemudian tujuan dari yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi sentimen positif, negatif, dan netral dari setiap ulasan. Kemudian untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi kinerja model SPM dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan. Untuk selanjutnya next. Nah, untuk selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini untuk landasan teorinya itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada aplikasi mobile, kemudian yang kedua ada Spotify. Dan next. Nah, untuk yang pertama itu aplikasi mobile. Di sini aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang dirancang untuk dijalankan pada perangkat mobile. Kemudian aplikasi mobile ini juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari dengan menawarkan berbagai fungsi yang memudahkan bagi para penggunanya. Kemudian untuk alasan teori yang kedua yaitu adalah Spotify. Untuk Spotify tersendiri yaitu adalah layanan streaming musik digital yang memberikan akses ke penggunanya untuk menggunakan berbagai macam lagu dan podcast dari berbagai genre dan artis. Kemudian Spotify juga menawarkan fitur-fitur seperti rekomendasi musik, kemudian radio, dan podcast yang akan meningkatkan pengalaman bagi para penggunanya. Kemudian selanjutnya next. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Hijrah. Oke, terima kasih Hafiz atas penjelasannya. Jadi, saya akan menyampaikan tentang perancangan. Lalu di sini ada datasetnya yang di mana datasetnya diambil dari Kaggle. Terus terdapat 5 kolom, yaitu time submitted, review, dan sekiannya. Terus jumlah data times submitted, review, rating, total thumbs up, dan reply. Terus analisis ini kami gunakan 1 bulan, yaitu bulan Maret, karena kan jumlah datasetnya terlalu besar. Lalu dari SVM itu support vector machine, yang dimana itu adalah metode machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Terus lalu untuk rumus dasar SVM-nya adalah B kali X plus B sama dengan 0 dengan meminimalkan sekian. Next.
Oke, lalu ini untuk implementasinya kita melakukan pra-proses terlebih dahulu dari clear missing value yang dimana untuk menghilangkan missing value-nya, terus lalu kita hilangkan data duplikatnya, terus lalu kita buang kolom yang nggak digunakan untuk proses analisis, terus lalu kita remove stop words, tanda baca, serta ubah lower case-nya. Next. Oke, di sini saya akan jelasin exploratory data analisisnya. Jadi di sini ada grafik pie chart yang dimana untuk negatif persentasenya lebih besar daripada ulasan positif dengan total 43%. Untuk yang sebelah itu kata yang paling banyak muncul itu adalah yang pertama app, music, Spotify, songs. Next. Oke, jadi yang terakhir adalah di sini kita pakai proses analisis sentimen dengan menggunakan algoritma SVM, yang dimana ya dengan menggunakan SVM dengan input kolom review dan outputnya ya berupa kategori sentimen. Next. Selanjutnya pembahasan ini akan dijelaskan oleh Ade. Baik, terima kasih. Untuk proses selanjutnya yang kami lakukan yaitu pembangunan model. Pertama, untuk membangun model di sini kami melakukan tokenisasi, yaitu mengubah dari paragraf atau kalimat menjadi perkata. Nah, di sini untuk melakukan tokenisasinya, untuk pemisahnya itu kami menggunakan spasi. Kemudian, setelah kami melakukan tokenisasi, kami melakukan klasifikasi sentimen menggunakan library NLTK. Nah, jumlah dari klasifikasinya yaitu 3. Yang pertama positif, negatif, dan yang ketiga yaitu netral. Nah, kemudian setelah melakukan klasifikasi, kami melakukan one hot encoding untuk mengubah yang awalnya dari positif menjadi 1, negatif menjadi -1, dan netral 0. Kemudian setelah itu kami memasukkannya ke dalam algoritma SPM. Hasil dari algoritma SPM yang kami bangun didapatkan AUC sebesar 0,89, kemudian untuk F1 skornya 0,64, akurasi dari modelnya 0,74, precision dan recall-nya itu 0,62 dan 0,70. Nah, karena tadi kita mendapatkan hasil yang cukup bagus, yaitu akurasinya 0,7 sekian, di sini kami melakukan tes modelnya. Di sini untuk review pertama, di sini saya mengambil untuk komentar yang negatif dan hasilnya juga negatif review. Kemudian untuk yang review kedua di sini saya mengambil komentar yang positif dan hasilnya juga positif. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil, model ini menunjukkan performa yang baik dengan nilai AUC yang tinggi, menunjukkan kemampuan diskriminatif yang kuat. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan keseimbangan antara precision dan recall, misalnya dengan menyesuaikan threshold keputusan atau menggunakan metode balancing data. Penyesuaian ini dapat lebih mengoptimalkan performa model untuk memprediksi yang lebih akurat dan seimbang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.